Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal mengenai fungsi kuadrat. Yang pertama itu sumbu simetri, jadi merupakan yang keempat dari secara keseluruhan fungsi kuadrat. Persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat adalah X sama dengan min V per 2A. Kemudian grafiknya, jika dilihat dari ciri A, maka grafik akan membuka ke atas jika A lebih besar 0, dan membuka ke bawah jika A lebih kecil 0. Kemudian dari ciri D, jika D lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Jika D sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung, karena D lebih kecil 0, grafik tidak memotong sumbu X. Ya. Secara umum, secara keseluruhan dapat dirangkum seperti berikut. Kalau ini sumbu X, jika A lebih kecil 0 dan D lebih besar 0, maka grafiknya akan seperti ini. Ya. Memotong sumbu X di dua titik berlainan. Kemudian kalau A lebih besar 0, berarti membuka ke atas, D sama dengan 0 menyinggung, gambarnya seperti ini. Kalau A lebih besar 0, membuka ke atas, D lebih kecil 0, D tidak memotong sumbu X. Kemudian kalau A lebih kecil 0, tapi D lebih besar 0, D membuka ke bawah, di mana memotong sumbu X di dua titik. Seperti ini gambarnya. Kalau A lebih kecil 0, D sama dengan 0. D membuka ke bawah dan menyinggung sumbu X. Jika A lebih kecil 0, D lebih kecil 0, maka membuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X seperti ini. Cara menggambar grafik, langkah-langkahnya: pertama, membuat salib sumbu. Kedua, menentukan A, B, C, dan D besar. Yang ketiga, mengganti X dengan 0. Di sini untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y. Keempat, jika D lebih besar 0, ganti nilai Y dengan 0. Hal ini untuk menentukan titik potong dengan sumbu X. Yang kelima, menentukan titik puncak. Yang keenam, menentukan titik bantu. Hal ini dilakukan jika dari langkah-langkah di atas hanya ditemukan satu atau dua titik. Nah, untuk membuat titik bantu, ambil titik di kanan atau di kiri puncak. Yang terakhir langkahnya yaitu menghubungkan semua titik yang ada. Contohnya, gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, langkah pertama kita buat dulu salib sumbu. Salib sumbu itu X dan Y. Kemudian kita tentukan ABC-nya. A1 dari ini, B min 2, C min 3. Sehingga D itu B kuadrat min 4 AC. Kalau dihitung ketemu 16. Nah, berarti ini positif. Ya, berarti memotong di dua titik. Kemudian A ini positif, berarti membuka ke atas. Nah, sekarang kita ambil jika X-nya 0. X-nya diganti 0, 0, 0, min 3, min 3. Jadi titik potongnya itu 0, min 3. Di sini titik potongnya ini ya, 0, min 3 ini kan 0. Min 3-nya 1, 2, 3. Kemudian kita ganti Y dengan 0. Y diganti dengan 0 seperti ini. Kemudian kita faktorkan, faktornya X min 3 kali X plus 1, sehingga harganya X dan min X-nya 3 dan min 1. Titiknya 3, 0 dan min 1, 0. Ini titiknya yang 3, 0,
Kemudian ini yang min 1, 0. Nah, sudah terjadi 3 titik, berarti sudah bisa digambarkan. Kemudian sumbu simetrinya, puncaknya, atau kita menentukan puncaknya. Ini tadi kan baru titik potong, tapi puncaknya belum. Kita tentukan puncaknya, rumusnya kan min B per 2A. Min B, B-nya min 2, min berarti 2A. Maaf 2 kali A, 1 A-nya, sehingga di sini 2. Ya. Rumusnya min B per 2A. Hitung hasilnya 1. Kemudian kita cari Y-nya, tinggal diganti 1, X yang ada di sini. X di sini diganti ini. Ya, 1 min 2 min 3, hasilnya min 4. Enggak, titik puncaknya 1, 4. Di sini puncaknya, ini puncaknya. Ya, setelah itu kita hubungkan titik-titik dengan arah membuka ke atas. Iya, itu grafiknya. Oke, contoh berikutnya. Grafik Y sama dengan 4 min E kuadrat. Sama, kita buat salib sumbu dulu. Ya, setelah itu kita tentukan A-nya, berarti di sini A-nya di sini min 1, B-nya tidak ada, C-nya 4, tidak ada berarti 0. Kita hitung D-nya, B kuadrat min 4AC. Hasilnya 16. Kita ganti X dengan 0, di 4 min 0, hasilnya 4. Sehingga titiknya itu 0,4. Di sini titiknya ini 0,0-nya di sini, 0,4. Kemudian Y kita ganti 0 seperti ini. Ini boleh terbalik ya, mau ini di atas juga boleh. Kita faktorkan, faktornya X min 2, X plus 2, sehingga titiknya atau X-nya itu 2 dan min 2. Titiknya berarti 2,0 dan min 2,0. Di sini posisi titik 2,0 ini 2,0, kemudian ini min 2,0. Nah, di sini ada 3 titik. Kita tentukan puncaknya, min B per 2A. B-nya 0, berarti di sini 0. Nah, X-nya 0, X0 itu kan sudah ada. Di sini X-nya itu 0. 0 di sini 4, berarti tidak perlu kita cari, langsung titik puncaknya 0,4. Ya, tadi dicari karena belum ada. Tapi di sini dicari itu 0, X-nya 0, padahal di sini sudah ada X0, jadi tinggal dipakai puncaknya 0,4. Jadi titiknya sama di situ puncaknya. Ini puncaknya. Ya, yang tadi sudah ada titik, ternyata ini sebagai titik puncak. Tinggal kita hubungkan titik yang ada seperti ini. Ya. Oke, berikutnya. Contoh ketiga. Y sama dengan 2X kuadrat plus 1. Ini sama, kita buat salib sumbu dulu. Ya, setelah itu kita tentukan ABC-nya di A2, B-nya di sini tidak ada, berarti 0, C-nya 1. D-nya B kuadrat min 4AC. Ketemunya negatif. Nah, kalau negatif, kita tidak menempuh yang Y sama dengan 0. Kita tempuh X sama dengan 0. Ini diganti 0. Berarti kalau dihitung hasilnya 1. Sehingga titiknya 0,1. Di sini titiknya 0,1, ini 0,1. Ya, kita tidak menempuh untuk Y sama dengan 0 karena nanti tidak bisa difaktorkan. Nah, kita langsung tentukan dengan puncak. Puncak itu berarti min B per 2A. B-nya di sini 0, ketemunya 0 juga. 0 di sini sudah ada, langsung dipakai 0,1. 0,1 di sini ini juga sebagai puncak. Ya,
Sampai ini langkah kita itu hanya mendapatkan satu titik. Ya, beberapa langkah ini kita hanya mendapatkan satu titik. Karena satu titik tidak mungkin bisa kita gambarkan, maka kita perlu bantuan dengan titik bantu. Ya, ambil di sebelah kiri dan kanan puncak. Nah, kita ambil yang sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan di sini kita ambil X sama dengan 2. Boleh titik yang lain 3, boleh 4, boleh. Kita masukkan ke sini. X-nya kita ganti 2. Nah, seperti ini. Kita hitung hasilnya 9. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Di puncaknya, titik bantunya itu 2,9. Di situ titiknya ini titik 2,9. Kemudian yang sebelah kiri kita ambil X sama dengan min 2. Sekali lagi boleh yang lain. Hanya di sini biar seimbang saja kita ambil 2 dan min 2. Kita hitung ke atas ke sini. Ya, kita hitung hasilnya 9. Min 2 dikuadratkan 4. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. Di titiknya min 2,9 di sini. Nah, kita sudah mendapatkan 3 titik sehingga bisa kita hubung di mana di sini puncak. Nah, arahnya ke atas. Oke. Contoh berikutnya, Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Kita buat dulu salib sumbunya seperti ini. Kemudian kita tentukan ABC-nya A1, B min 6, C 9. D-nya min B kuadrat min 4AC. B-nya min 6 dikuadratkan. Kita hitung itu 36. Dikurangi 3, ini 4 kali 9 juga 36, hasilnya 0. Berarti nanti menyinggung sumbu X. Langkah berikutnya kita ambil X-nya 0. Di 0, 0, 9. Sehingga titiknya 0,9. Di sini titik 0,9 ini. Kemudian kita ambil Y sama dengan, kalau diambil, kita langsung ambil ke puncaknya saja. Kita ambil min titik puncak, atau mau difaktorkan juga boleh. Dan kita ambil titik puncak dulu. Jadi urutannya boleh dibolak-balik ya, kecuali yang ini ditentukan pertama. Tidak harus urut seperti tadi. Y-nya kita ambil Y-nya. Jadi ini persamaan puncak ya, min B per 2A. Nah, ini Y-nya 3 kita masukkan ke sini. 3 kuadrat itu 9. Ini 18. Ini 9, ketemunya 0. Jadi puncaknya itu 3,0. Di sini puncaknya. Di sini hanya ada 2 titik. Ini ada 2 titik. Kita buat titik bantu. Apa titik bantu? Kita ambil X sama dengan 5. Karena di sini D-nya 0 ya, berarti nanti kan tidak mungkin memotong sumbu X. Hanya menyinggung di sini. Memotong sumbu X di satu titik. X sama dengan 5, kita masukkan ke sini. Ini. Kemudian kita hitung, ini 25, ini 39, hasilnya 4. Sehingga titik bantunya 5,4. Di sini titiknya. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan saja
dengan di sini itu sebagai puncaknya di sini. Arahnya membuka ke atas. Seperti ini grafiknya.